Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan refresh Jemaat Sion Penajam edisi Sabtu tanggal 14 November 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai segala kegiatan kita di sepanjang hari ini, baik bersama-sama kita akan mendasari dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu setia dalam ketidaksetiaan kami. Terima kasih atas pimpinanmu dalam perseratan kami di sepanjang malam yang telah lewat. Hari ini Engkau persiapkan kami Tuhan dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih atas kesehatan yang Kau nyatakan bagi kami pada hari ini. Bapa dalam surga, mendasari kegiatan kami sepanjang hari ini, firman-Mu akan diperdengarkan, layakan kami Tuhan, agar supaya firman yang nantinya akan kami dengar boleh menjadi dasar bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, esok dan seterusnya. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini dari Mazmur 73. Ya. Mazmur 73 ayatnya yang ke-13 dan 14. Yang berbunyi demikian. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini berjudul Hidup Benar Tapi Masih Menderita. Tentunya kita semua pernah merasakan apa yang dinamakan dengan penderitaan. Dan bahkan kita semua tidak pernah luput dari yang namanya penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, diperhadapkan dalam penderitaan, apalagi ketika kita merasa bahwa kita sudah menjalani kehidupan ini dengan benar, tentunya ada menimbulkan perasaan seolah-olah kita tidak diperlakukan tidak adil. Merasa ada ketidakadilan yang terjadi dalam diri kita, yang kita alami. Ada keluhan-keluhan, ada sungut-sungut, itu sudah pasti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, penderitaan yang kita alami tidak selamanya disebabkan oleh serangan si jahat atau serangan iblis. Tidak semua pula akibat dari kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Saat kita mengalami penderitaan bukan berarti Tuhan tidak sanggup menolong kita dan melakukan mujizat-Nya. Terkadang saat kita sedang berjuang untuk hidup dalam kebenaran, penderitaan pun serasa enggan beranjak dari kehidupan kita. Sekali lagi,
Terkadang saat kita sedang berjuang untuk hidup dalam kebenaran, penderitaan pun serasa enggan beranjak dari kehidupan kita. Dan ternyata tidak selamanya hidup benar mendatangkan kenyamanan atau berkat. Akhirnya timbul pertanyaan dalam hati kita, sama seperti yang dipergumulkan oleh Bani Asaf. Mengapa kita sudah hidup dalam kebenaran, tetapi justru yang kita lihat dan alami adalah situasi yang sulit, tekanan, dan penderitaan? Bagaimana sikap hati kita jika hal ini terjadi? Apakah kita harus kecewa kepada Tuhan? Sekali lagi, apakah kita harus kecewa kepada Tuhan? Apakah kita harus marah? Dan apakah kita harus menyalahkan Tuhan? Kemudian kita memberontak kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimanapun juga keadaannya dalam kehidupan kita, sekalipun kita sudah merasa benar, memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan kehidupan kita untuk berjalan pada jalan kebenaran, kita harus selalu sering mengoreksi diri kita. Sudahkah kita benar-benar hidup dalam kebenaran? Sekali lagi pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar hidup dalam kebenaran? Kalau kita dipercaya Tuhan untuk suatu pelayanan, sudahkah kita melayani Tuhan dengan benar? Apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita? Sudahkah pelayanan ini kita lakukan dengan benar? Dengan sungguh-sungguh? Dengan kata lain, bahwa pertobatan harus kita lakukan setiap hari. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari belajar dari pemazmur yang selalu berdoa, memohon kepada Tuhan untuk selalu dikoreksi, diuji, diselidiki. Ujilah aku, ya Tuhan. Cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Mazmur 26 ayat 2. Sebab kalau tidak demikian, kita akan mengalami hal seperti yang dialami oleh bangsa Israel, berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Oleh karena mereka mengeraskan hati, tegar tengkuk, tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan tidak mau bertobat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bila kita sudah hidup dalam pertobatan, namun penderitaan masih harus kita alami,
berarti kita sedang berada dalam proses ujian kesetiaan. Sebab untuk setia di tengah penderitaan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Sekali lagi, untuk setia dalam penderitaan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Tidak gampang. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dalam penderitaan Tuhan mendapati kita tetap setia. Percayalah, yakin dan percaya. Sekali lagi saya katakan di sini bahwa ketika di dalam penderitaan Tuhan mendapati kita masih tetap setia, percayalah bahwa ada upah yang Tuhan telah persiapkan untuk kita. Tetaplah berlaku hidup benar walaupun dalam penderitaan. Karena di balik penderitaan ada kemuliaan. Tuhan memberkati firman-Nya dan Tuhan juga memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu diperdengarkan bagi kami di pagi hari ini. Bapa, layakkan kami, mampukan kami untuk dapat berjalan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mampukan kami Tuhan untuk senantiasa dapat mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapa dalam surga, pada hari ini kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kasih kami yang bersuka cita karena ulang tahun yang mereka alami, baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Tuhan, Engkau memberkati sukacita mereka. Pertama, tambahkan sukacita mereka, agar supaya Tuhan mereka boleh senantiasa bersukacita karena kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mendoakan, bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kasih kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Pimpinan sertai, berkati obat-obatan yang dimakan, berkati perawatan, baik perawatan keluarga maupun perawatan para medis bagi saudara-saudara kami yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau hadir di sana sebagai dokter yang penuh dengan kuasa penyembuhan. Karena kami meyakini bahwa Engkaulah sumber kesembuhan yang ilahi. Sembuhkan kami semua Tuhan dari penyakit yang kami derita. Terima kasih Bapa dalam surga. Lebih jauh, kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami. Menyambut kami yang berdoa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.